Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Dan di video ini kita akan langsung membahas terkait kisi-kisi ataupun materi yang nanti akan keluar di tes kemampuan akademik atau TKA khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, teman-teman disiapkan ya alat tulisnya untuk mencatat beberapa bab-bab yang akan muncul pada tes kompetensi akademik khususnya pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kali ini kita akan bahas satu persatu dan akan saya sampaikan. Yang pertama, di sini ada yang pertama kita akan mengidentifikasi penggunaan kata serapan dari bahasa daerah maupun bahasa asing ke dalam berbagai bidang. Nah, tentu saja teman-teman sudah tahu apa itu kata serapan. Nah, bahwasanya bahasa Indonesia itu berasal dari berbagai bahasa asing atau bahasa daerah yang kemudian disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dalam segi ucapan, ejaan, maupun makna. Nah, kata serapan dalam bahasa Indonesia ini berasal dari berbagai bahasa. Yang pertama mungkin ada dari bahasa Sanskerta, bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Cina, dan bahasa lainnya yang mungkin belum saya tuliskan di sini ya, teman-teman. Seperti ada kata putra, agama, dan pustaka itu ternyata diserap dari bahasa Sanskerta. Ataupun ada kata loteng, guci, dan teko itu merupakan bahasa yang diserap dari bahasa Cina. Seperti itu. Dan kemudian untuk cara penyerapan bahasa asing atau daerah dalam bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu ada yang namanya adopsi. Nah, kata asing atau daerah dapat langsung tanpa ada perubahan yang langsung diadopsi 100%. Tulisannya ada internet, film, bus, bakso, dan teko. Nah, adapun cara yang kedua yaitu dengan adaptasi. Nah, kata asing atau daerah menjadi bahasa Indonesia itu disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Contohnya di sini ada kata filosofi, di mana bahasa aslinya adalah menggunakan filosofi. Tulisannya adalah PHILOSOPHY. Dan kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi filosofi. Begitu juga dengan ada teks yang menggunakan X, kemudian diganti dengan teks K dan akhiri S. Begitu juga dengan sistem menggunakan huruf Y, diserap menggunakan bahasa Indonesia menjadi sistem. Begitu. Atau yang ketiga ada menggunakan terjemahan. Nah, kalau kata asing atau daerah dialih bahasakan menjadi bahasa Indonesia itu contohnya ada skyscraper atau gedung pencakar langit, ada juga software yang di bahasa Indonesia adalah sebuah perangkat lunak, ada juga download yang kita sering dengar ya, download. Nah, itu bahasa Indonesia adalah unduh. Atau teman-teman kalau punya laptop pasti punya yang namanya mouse ya. Mouse itu kalau kita terjemahkan menjadi tikus. Nah, ini adalah mouse. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian untuk kisi-kisi yang kedua, jangan lupa dicatat terlebih dahulu ya. Tadi yang di atas kisi-kisi yang pertama dan sekarang adalah kisi-kisi yang kedua. Nah, di kisi-kisi yang kedua, nanti teman-teman kita akan mencoba mengidentifikasi latar, karakter, atau fenomena berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau non-fiksi. Nah, di materi yang kedua ini kita ada dua subbab. Dan yang kedua adalah menilai ketepatan bagian teks. Nah, ini teman-teman kadang masih bisa terkecoh ya bagaimana caranya menilai ketepatan teks untuk menggambarkan karakter, peristiwa, atau latar dalam teks fiksi. Nah, pertama nanti akan kita bahas
terkait latar atau setting. Nah, latar belakang yang membantu kejelasan jalan cerita. Nah, setting ini akan meliputi tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita fiksi. Itu adalah setting. Nah, kemudian untuk latar itu berfungsi sebagai gambaran konteks sehingga pembaca bisa membayangkan jalannya cerita secara jelas. Nah, imajinasi kita di sini akan berjalan untuk membayangkan bagaimana kira-kira gambaran tempatnya atau latarnya. Nah, di sini latar itu terbagi 3 jenis, yaitu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, biasanya kalau latar tempat itu akan menunjukkan lokasi atau ruang terjadinya peristiwa pada suatu cerita. Nah, kalau latar waktu yang perlu kita garis bawahi adalah kapan peristiwa itu terjadi. Biasanya kalau waktu itu ada angkanya, baik itu hari, tanggal, bulan, musim, atau masa tertentu. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada latar suasana, bagaimana cerita tersebut sedang menceritakan atau menggambarkan keadaan emosional atau nuansa yang mengiring peristiwa, emosi, emosional, begitu. Dan kemudian nanti ada perwatakan. Perwatakan itu merupakan penggambaran sifat dari seorang tokoh, penggambaran sifat, watak, dan karakter tokoh dalam sebuah cerita. Nah, nanti watak ini akan dibagi menjadi 3 juga. Seperti yang teman-teman tahu, dalam sebuah cerita ada yang namanya wataknya baik, yaitu namanya adalah protagonis, di mana tokoh utama memiliki sifat baik, biasanya menjadi pusat cerita ya teman-teman. Nah, protagonis. Nah, seperti itu. Nah, perlawanan dengan protagonis yang kedua adalah ada watak yang jahat, yaitu antagonis. Nah, biasanya di sini tokohnya itu adalah tokoh yang sebagai tokoh penentang atau lawan dari protagonis. Nah, biasanya wataknya cenderung negatif. Ya, seperti ada di cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Siapa yang menjadi tokoh protagonisnya? Ada bawang putih. Yang kedua, siapakah tokoh antagonis dalam cerita Bawang Merah Bawang Putih? Ada juga bawang merah sebagai watak antagonis. Dan yang ketiga adalah ada watak netral atau tritagonis. Nah, di sini perannya adalah sebagai tokoh penengah antara protagonis dan antagonis. Biasanya tokoh ini itu untuk membantu menyelesaikan konflik. Nah, diingat-ingat ya teman-teman, ada 3 watak: protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, dan bagaimana cara penggambaran watak tokoh dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah dengan pengarangan langsung menyebutkan watak tokohnya. Misalkan seperti Siti adalah gadis yang rajin dan jujur. Berarti sifatnya atau wataknya adalah rajin dan jujur. Nah, kira-kira Siti ini sebagai tokoh apa nih? Apakah antagonis, protagonis, atau mungkin tritagonis? Nah, seperti itu ya. Atau cara yang kedua adalah melalui dialog. Melalui dialog. Nah, contoh kalimatnya adalah aku tak pernah takut menghadapi siapapun. Nah, ini akan menunjukkan watak pemberani. Atau yang ketiga adalah dengan sebuah tindakan. Tokoh menolong orang tua menyeberangkan jalan. Ini wataknya penyayang dan menolong. Mungkin ini bisa protagonis atau mungkin bisa tritagonis. Atau melalui pikiran ataupun perasaan, Andi merasa sedih karena tak bisa menepati janji. Nah, ini menunjukkan watak dia adalah wataknya bertanggung jawab. Nah, atau yang kelima adalah melalui reaksi tokoh lain. Contohnya, kalimat contohnya adalah semua orang kagum pada kejujuran Budi. Nah, Budi itu mempunyai watak yang jujur.
Atau yang keenam adalah melalui tempat tinggal tokoh. Rumah kecil itu sederhana, dindingnya dari papan, namun halaman penuh dengan bunga yang dirawat dengan penuh cinta. Nah, di sini ada watak miskin, walaupun miskin, tokoh suka keindahan, penyayang, dan penuh kasih. Nah, kita berlanjut pada kisi-kisi yang ketiga, yaitu menyusun kerangka atau bagan berdasarkan bagian-bagian penting dalam teks. Nah, teman-teman sudah tahu pastinya kerangka teks itu merupakan sebuah rancangan dari garis besar isi teks yang disusun secara sistematis dari berbagai bagian penting. Sedangkan bagan teks merupakan penyajian bagian penting teks dalam bentuk visual, bisa diagram, alur, tabel, ataupun mind mapping agar lebih mudah dipahami. Nah, tujuan penggunaan kerangka atau bagan teks yakni yang pertama, teman-teman harus bisa memahami isi teks cerita. Mohon maaf. Yang pertama, memahami isi teks secara ringkas. Dan yang kedua, menyusun ide utama dan penjelas secara runtut. Dan yang ketiga, memudahkan menyampaikan kembali isi teks. Begitu ya teman-teman. Nah, di setiap teks memiliki bagian penting yang biasa disebut dengan struktur teks. Secara umum, bagian teks meliputi ada teks narasi, ada teks eksposisi, ada teks LHO atau laporan hasil observasi. Ini biasanya di kelas 10 ya teman-teman. Nah, ada teks argumentasi dan ada teks berita. Nah, di sini sudah tercatatkan strukturnya. Teman-teman mungkin masih hafal ya dengan struktur di setiap teks. Nah, teman-teman nanti selepas memahami teks-teks di atas, ada 5 teks ya. Informasi dalam teks dapat diubah menjadi bagan. Bentuk bagan yang bisa digunakan yakni ada bagan alur atau flowchart. Biasanya ini untuk cerita narasi. Yang kedua ada pohon pemikiran, mind mapping. Dan yang ketiga ada tabel untuk membandingkan atau klasifikasi. Dan yang keempat ada diagram sebab akibat untuk fenomena atau eksposisi. Ini untuk teks fenomena dan teks eksposisi. Ini biasanya menggunakan diagram sebab akibat. Nah, kemudian manfaat yang dapat diperoleh secara selepas mengubah bentuk isi teks menjadi bagan, yakni yang pertama, teman-teman akan terbantu memahami struktur teks dengan cepat. Dan yang kedua, memudahkan menjelaskan kembali isi bacaan. Ketiga, melatih keterampilan menyusun ide. Dan keempat, menjadi dasar menulis kembali teks dalam bentuk ringkasan atau resensi. Dan kisi-kisi berikutnya nanti teman-teman, nah ini nih untuk menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, tokoh, peristiwa, latar, konflik, atau nilai-nilai dalam teks. Nah, di sini nanti kita langsung menjelaskan tentang dua jenis kalimat yang ada dalam sebuah paragraf terdiri atas kalimat yang memuat ide pokok atau inti cerita dari sebuah paragraf. Nah, ciri-ciri kalimat utama itu biasanya satu, dicatat ya teman-teman ya, inti permasalahan atau persoalan dari sebuah paragraf tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bersifat umum sehingga diperlukan kalimat-kalimat penjelas untuk menjelaskannya. Nah, ini ciri-ciri kalimat utama atau kalimat topik ya pada suatu paragraf. Dan yang ketiga adalah biasanya mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut. Dan yang keempat, pada paragraf induktif, masih ingat paragraf induktif? Nah, kalimat utamanya itu ditandai dengan kata-kata kunci seperti jadi dan akhirnya. Akibatnya juga bisa, oleh karena itu, maka dari itu,
berdasarkan uraian di atas dan dengan demikian. Nah, ini biasanya untuk paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Masih ingat ya teman-teman ya? Oke. Nah, setelah ada kalimat utama, kemudian ada yang namanya kalimat penjelas. Nah, teman-teman juga harus bisa tahu apa itu kalimat penjelas. Nah, kalimat yang memuat tentang penjelasan, uraian berupa rincian detail tentang kalimat utama atau biasa disebut dengan kalimat pendukung. Nah, ciri-ciri kalimat penjelas atau kalimat pendukung yang pertama adalah pola kalimatnya itu khusus atau spesifik. Kemudian menerangkan kalimat sebelumnya. Biasanya ada kata ini, itu, tersebutnya, atau kata yang diulang dari kalimat sebelumnya. Oke, teman-teman, kita lanjut kembali. Nah, teman-teman, di sini saya mempunyai rumus atau trik untuk menghafal ciri-ciri membedakan antara tadi kalimat utama dan kalimat penjelas dalam satu paragraf. Rumusnya adalah satu padu. Satu itu untuk kesatuan, padunya itu untuk kepaduan. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, biasanya untuk kalimat utama itu artinya adalah setiap paragraf hanya akan membicarakan satu topik, satu ide pokok, atau satu bahasan pokok. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Untuk kalimat utama, jika ada pertanyaan, manakah kalimat utama pada paragraf di atas? Ingat rumusnya adalah kesatuan paragraf. Artinya di setiap paragraf itu hanya membicarakan atau membahas satu topik, satu ide, atau satu pokok bahasan. Nah, berbeda dengan kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat penjelas itu adanya kepaduan paragraf. Artinya adalah pada setiap kalimat penjelas yang ada dalam sebuah paragraf akan berkaitan secara padu atau terdapat keserasian hubungan, saling menyambung, saling melengkapi dan meneruskan antar hubungan kalimat satu, kalimat dua, dan kalimat berikutnya dalam sebuah paragraf untuk mendukung satu kalimat utama atau kalimat topiknya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian akan saya sampaikan juga di sini ada penempatan ide pokok pada paragraf yang terbagi atas. Ada rumusnya juga ini. Rumusnya adalah dewal, inhir, kemwalhir. Nah, teman-teman pasti udah pada ingat ya. Ada 3 jenis paragraf yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Gimana cara mengingat paragraf deduktif itu letaknya di mana, ide pokoknya berada di mana, induktif itu gagasan pokoknya di mana, dan campuran itu di mana. Nah, rumusnya adalah de itu untuk deduktif, wal itu maksudnya adalah awal. Jadi, paragraf deduktif itu gagasan pokoknya ada di awal. Nah, kita gunakan rumus wal. The wal. Nah, diletakkan di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas itu adalah deduktif. Sedangkan untuk induktif, gagasan pokoknya itu terletak di akhir paragraf. Makanya kita sebutnya inhir, induktif akhir. Nah, secara garis besar, paragraf induktif itu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa atau hal-hal khusus yang berfungsi sebagai hanya penjelas. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa atau hal-hal khusus sebelumnya. Nah, sampai sini jelas ya. Inhir itu induktif di akhir. Nah, kemudian yang ketiga ada camwalhir. Camwalhir, camnya itu adalah campuran, walnya itu awal, dan hirnya itu akhir. Nah, maksudnya adalah gagasan pokok
letaknya diletakkan di awal paragraf dan ditegaskan kembali di akhir paragraf. Nah, biasanya paragraf campuran ini polanya itu dimulai dengan pernyataan yang bersifat umum. Nah, kemudian biasanya diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Nah, bersifat khususnya ini adalah sebagai penjelas, menjelaskan yang tadi sifatnya umum, dijelaskan kembali, diperinci kembali, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi sebagai pengulangan atau penegasan gagasan utama. Jadi di awal itu bentuknya umum, pernyataan umum, kemudian dilanjutkan dengan kalimat penjelas, dan di akhir itu disampaikan kembali pernyataan-pernyataan umum terkait topiknya yang berfungsi sebagai pengulangan atau penegasan gagasan utamanya yang ada di awal. Nah, kemudian ada paragraf yang berdasarkan tujuan pembuatannya ya. Nah, kita singkat dengan depan. Depan itu artinya D-nya adalah deskripsi. D-nya adalah deskripsi, ada paragraf deskripsi. E-nya adalah paragraf eksposisi. P-nya adalah paragraf persuasi. A-nya adalah paragraf argumentasi, dan N-nya adalah paragraf narasi. Makanya kita singkat dengan akronim depan: deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa membedakan deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi ya. Nanti ini bisa dicatat kembali. Paragraf deskripsi itu intinya adalah menggambarkan sebuah objek. Nah, ini yang kata kunci dari paragraf deskripsi. Kemudian untuk paragraf eksposisi, kuncinya adalah menginformasikan dan menjelaskan atau memaparkan suatu topik. Nah, kemudian kalau persuasif itu sifatnya adalah mengajak atau membujuk. Ini paragraf persuasi. Nah, kemudian kalau paragraf argumentasi itu tujuannya adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan para pembacanya. Ini argumentasi. Ingat-ingat kuncinya adalah memengaruhi dan meyakinkan. Nah, kemudian untuk narasi ini yang pastinya adalah cerita ya, menceritakan atau mengisahkan. Itu berarti paragraf narasi. Teman-teman, kita lanjut kembali. Selanjutnya adalah ada hubungan antar bagian teks. Nah, di mana kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf itu pastinya adalah berisi fakta atau opini, opini atau pendapat ya. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya apa itu fakta. Intinya adalah fakta itu sebuah kejadian yang nyata dan benar-benar ada ya, terjadi, yang sifatnya adalah mutlak pasti. Nah, kemudian ada juga sebuah opini. Nah, opini ini merupakan pernyataan, bisa berupa penilaian, pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap suatu topik atau suatu hal. Ya. Nah, jadi ciri-ciri fakta itu biasanya bisa berupa data, angka, benda, orang, jumlah, tempat, atau waktu. Ini ciri-ciri fakta. Atau mungkin yang opini itu biasanya ditandai dengan ada kata menurut Bapak Sugiono. Nah, kemudian atau mungkin perkiraan, atau mungkin bila, jika, atau asalkan. Nah, sampai sini teman-teman harapannya adalah bisa membedakan antara fakta dan opini ya dalam sebuah
teks atau paragraf. Nah, kemudian kita lanjut kembali terkait nilai-nilai sastra atau pandangan hidup. Nah, karya sastra baik yang memiliki nilai dan nilai itu dikemas dalam wujud struktur karya sastra yang secara implisit terdapat dalam alur, latar, tokoh, dan amanat atau di dalam larik, rima, dan irama puisi. Dan nilai yang terkandung dalam karya sastra itu antara lain di sini kita menggunakan rumus MABES ya, akronimnya MABES, ada moral, M-nya moral, A-nya adalah agama, B-nya budaya, E-nya edukasi, dan S-nya sosial. Nah, nanti biasanya di soal-soal itu kita disuruh mencari nilai-nilai ya. Ada nilai moral. Nilai moral itu yang biasanya berkaitan dengan baik buruknya. Teman-teman harus ingat, nilai moral itu yang perlu digarisbawahi adalah nilai baik atau buruknya perilaku manusia. Nah, itu pasti berkaitan dengan moral. Dan sedangkan nilai agama itu pasti akan berkaitan dengan ajaran keagamaan, agama apapun yang ada di Indonesia. Itu biasanya akan mengandung nilai agama. Atau yang ketiga ada nilai budaya. Nah, biasanya ini akan mencerminkan atau membahas tentang adat istiadat, tradisi, bahasa, kesenian, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat tertentu. Itu biasanya disebut nilai budaya. Atau ada nilai pendidikan atau edukasi. Nah, biasanya yang perlu digarisbawahi adalah dan teman-teman ingat, kalau sebuah paragraf dicarikan nilai pendidikannya adalah yang berkaitan dengan pengajaran, ilmu, atau wawasan. Ini contohnya cerita tentang pentingnya disiplin belajar. Pasti ini akan mengandung nilai pendidikan. Atau pesan untuk rajin membaca agar pintar. Dan yang terakhir di sini ada yang namanya nilai sosial. Nah, untuk nilai sosial biasanya itu akan berhubungan dengan antar individu dalam masyarakat. Antara manusia A, manusia B itu bagaimana perilakunya dalam sebuah masyarakat sosial. Nah, pasti di situ. Nah, contohnya di sini ada gotong royong membangun jembatan desa atau saling menolong saat terjadi bencana ataupun hidup rukun meskipun berbeda suku dan agama. Itu pasti akan mengandung nilai sosial. Dan berikutnya kisi-kisi yang kelima akan menjelaskan hubungan makna antar kalimat. Jangan lupa teman-teman catat ya, ini yang kelima. Antar kalimat atau antar paragraf dalam sebuah teks. Nah, hubungan antar kalimat itu adalah keterkaitan makna atau satu kalimat dengan kalimat lain dalam sebuah paragraf agar menjadi padu atau koheren. Nah, ini teman-teman perlu garis bawahi bahwasanya padu atau koheren. Nah, sedangkan hubungan antar paragraf adalah jalinan makna antar paragraf yang satu dengan paragraf lainnya. Jadi begini teman-teman. Misalkan ini ada sebuah paragraf ya. Nah, ini dengan ini, misalkan ini dengan ini adalah antar kalimat, hubungan antar kalimat. Saya singkat dengan HK, hubungan antar kalimat. Nah, sedangkan ini dengan ini adalah hubungan antar paragraf. Begitu ya, teman-teman. Nah, hubungan ini biasanya ditandai oleh
kata hubung atau konjungsi ya. Teman-teman sudah pernah ingat ya, konjungsi. Ada konjungsi antar kalimat dan ada konjungsi antar paragraf. Nah, atau mungkin teman-teman ingat juga dengan kata ganti, itu adalah konjungsi. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas adalah beberapa jenis bentuk hubungan antar kalimat. Nah, contohnya di sini ada sebab akibat atau kausalitas, ada konjungsi perbandingan, konjungsi pertentangan, konjungsi penambahan atau perluasan, ada konjungsi tujuan, ada konjungsi kronologis, dan ada konjungsi penegasan. Kita akan mulai yang pertama, ada konjungsi sebab akibat. Contoh kalimatnya adalah hujan deras turun semalam. Akibatnya beberapa daerah terendam banjir. Di sini berarti konjungsinya adalah akibatnya. Nah, teman-teman cari sendiri contoh lain tentang konjungsi sebab akibat. Selain selain akibat ya, selain akibatnya. Nah, yang kedua ada konjungsi perbandingan. Nah, di sini ada kalimat Andi rajin belajar, sedangkan Budi lebih suka bermain. Ini berarti membandingkan antara Andi yang rajin belajar dan Budi yang lebih suka bermain. Nah, dihubungkan dengan konjungsi sedangkan. Ingat-ingat ya, sedangkan. Kemudian ada juga konjungsi pertentangan. Contohnya adalah harga beras naik, namun daya beli masyarakat tetap stabil. Nah, ini bertentangan dengan konjungsi namun. Ada juga yang keempat adalah konjungsi penambahan atau perluasan. Contohnya adalah dia rajin membaca, selain itu ia juga aktif menulis. Nah, ini adalah menambahkan, selain dia rajin membaca, ditambahkan atau diperluas dengan dia aktif menulis. Begitu, digunakan konjungsi selain itu. Atau yang kelima ada konjungsi tujuan. Contohnya, ia menabung setiap hari agar agar supaya untuk bisa membeli sepeda. Ini konjungsinya. Nah, ini konjungsi tujuan. Atau yang keenam ada konjungsi kronologis. Contohnya adalah pertama, siswa dikumpulkan di aula, kemudian mereka diarahkan ke kelas masing-masing. Di sini ada kata kemudian. Oh ya, dan ingat teman-teman, biasanya setelah ada konjungsi itu ditandai dengan koma. Ada koma. Ya. Kemudian mereka diarahkan ke kelas masing-masing. Itu kronologis, ada kemudian. Ya, dan yang ketujuh adalah konjungsi penegasan. Contohnya semua siswa hadir dalam upacara. Bahkan beberapa guru pun ikut serta. Ini menegaskan bahwasanya semuanya ikut upacara. Nah, di sini sudah menjelaskan konjungsi antar kalimat, sedangkan di sini kita akan lanjutkan dengan hubungan makna antar paragraf. Nah, di sini hampir sama juga, ada konjungsi sebab akibat, pertentangan, perluasan atau penambahan tadi di atas ya. Kemudian ada urutan waktu atau peristiwa. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, setiap paragraf dalam teks biasanya memiliki hubungan makna agar bacaan terasa mengalir atau menyambung ya. Nah, ada beberapa jenis bentuk hubungan antar paragraf. Yang pertama adalah sebab akibat. Nah, biasanya paragraf pertama itu menjelaskan penyebabnya. Penyebabnya apa? Kemudian paragraf berikutnya adalah menjelaskan akibatnya. Contohnya, ada sebuah paragraf. Paragraf pertama itu menjelaskan tentang curah hujan tinggi melanda daerah itu. Dan kemudian nanti paragraf keduanya itu terkait hal itu menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah wilayah. Ini paragraf pertamanya. Paragraf keduanya itu tentang
penyebab terjadinya banjir. Nah, yang kedua ada pertentangan antar paragraf. Ini pertentangan ya. Nah, biasanya paragraf pertama itu sebagian orang menganggap teknologi membawa dampak negatif, dan yang paragraf selanjutnya atau paragraf kedua biasanya akan menerangkan tentang teknologi juga memberi banyak manfaat dalam pendidikan. Nah, teman-teman harus ketahui juga ya, ini ada paragraf antar paragraf yang bertentangan. Nanti ada contoh soalnya. Yang ketiga ada perluasan atau penjelasan antar paragraf. Nah, paragraf berikutnya adalah memperinci gagasan dari paragraf sebelumnya. Misalkan, paragraf pertama itu menjelaskan tentang pantai itu sangat indah. Kemudian di paragraf keduanya menjelaskan tentang air lautnya yang jernih. Nah, keindahan pantai itu terletak pada air lautnya yang jernih, dijelaskan kembali dengan pasir putih yang terbentang luas dan pepohonan rindang di sekitarnya menambah suasana sejuk. Nah, jadi ada perluasan, penambahan atau penjelasan terkait topik yang ada di paragraf 1, kemudian dijelaskan kembali secara khusus tentang airnya yang jernih, pasirnya yang putih, dan pepohon-pohonan yang rindang. Nah, itu antar paragraf saling koheren atau padu. Dan yang keempat ada urutan waktu atau peristiwa. Ini biasanya paragrafnya disusun secara kronologis. Biasanya contohnya seperti ini, teman-teman. Paragraf pertama itu akan menjelaskan pada pagi hari para pedagang mulai menyiapkan dagangannya. Kemudian nanti akan dijelaskan kembali setelah ada pagi, biasanya mungkin siang hari, pasar menjadi sangat ramai oleh pembeli. Kemudian mungkin di paragraf ketiganya, mungkin sore harinya para pedagang pulang. Nah, ini adalah kronologis, paragraf kronologis. Setiap waktu akan dijelaskan. Nah, kita berlanjut pada kisi-kisi yang keenam.